Halo, perkenalkan nama saya Fadia Oktaviani dari KM 201 Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mengenai digital imaging. Baik, mari kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Oke, menurut saya industri periklanan saat ini itu bergantung pada digital imaging karena visual merupakan elemen utama dalam menarik perhatian konsumen. Jadi di era digital saat ini, masyarakat itu lebih cepat tertarik pada gambar atau video dibandingkan dengan teks yang panjang. Melalui digital imaging, perusahaan ini tuh dapat kayak menghasilkan foto produk yang lebih menarik, memperbaiki kualitas gambar, mengatur pencahayaan, warna, dan juga bisa menambahkan berbagai efek visual yang mendukung pesan iklan. Nah, selain itu, digital imaging juga membuat proses pembuatan iklan menjadi lebih efisien karena gambar dapat diedit dan disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus melakukan pemotretan ulang. Nah, oleh karena itu, digital imaging ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan bisnis di industri periklanan karena mampu meningkatkan daya tarik produk dan membangun citra merek yang lebih kuat, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut saya dari perspektif filosofi digital imaging, logo Wendy's ini dirancang untuk menciptakan identitas visual yang kuat dan mudah dikenali oleh masyarakat. Jadi karakter si Wendy-nya ini yang tersenyum itu memberikan kesan ramah, hangat, dan lebih dekat gitu dengan pelanggan. Hal ini mencerminkan nilai perusahaan yang ingin menghadirkan pengalaman makan yang nyaman dan bersahabat. Selain itu juga penggunaan warna merah itu dipilih karena mampu menarik perhatian dan sering dikaitkan dengan semangat gitu, serta meningkatkan selera makan. Nah, desain logo yang sederhana juga itu memudahkan penggunaannya di berbagai media, baik digital maupun media cetak. Nah, dengan demikian logo Wendy's itu bukan hanya berfungsi sebagai identitas perusahaan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi visual yang menyampaikan nilai dan karakter merek pada publik, seperti itu. Baik, lalu ke pertanyaan ketiga, jika saya menjadi desainer yang ditugaskan Microsoft untuk membuat wallpaper Windows terbaru, saya akan memilih format gambar dengan format PNG. Alasan pertamanya adalah karena PNG ini mampu mempertahankan kualitas gambar dengan sangat baik tanpa mengurangi detail visualnya. Terus juga alasan kedua, format ini tuh mendukung warna yang tajam dan gradasi yang halus, sehingga cocok digunakan sebagai wallpaper pada layar komputer dengan resolusi yang tinggi. Selain itu juga, si PNG ini mendukung transparansi yang memudahkan proses desain dan pengeditan dibandingkan dengan format JPEG yang menggunakan kompresi lossy. Dan PNG ini lebih mampu menjaga kualitas gambar supaya tetap optimal seperti itu. Karena itu PNG itu merupakan pilihan yang tepat menurut saya untuk menghasilkan wallpaper Windows yang berkualitas tinggi dan terlihat profesional. Baik, lanjut ke pertanyaan keempat. Jadi, apabila saya memotret pertandingan olahraga yang bergerak cepat di stadion dengan pencahayaan yang rendah, saya harus menyeimbangkan aperture, shutter speed, dan ISO berdasarkan konsep exposure triangle atau segitiga exposure. Nah, pertama itu saya akan menggunakan aperture yang lebar, misalnya f atau f2,8 supaya lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam kamera seperti itu. Terus kedua, saya akan menggunakan shutter speed yang cepat, sekitar 1/500 sampai 1/1000 detik kayak gitu, supaya membekukan gerakan atlet biar fotonya nggak blur. Terus yang ketiga itu karena shutter speednya yang cepat itu bakal mengurangi jumlah cahaya yang masuk. Jadi saya akan meningkatkan ISO ke angka yang lebih tinggi, misalkan
ISO 1600 sampai ISO 6400 begitu, sesuai dengan kondisi pencahayaan. Terus dengan kombinasi tersebut saya dapat menghasilkan foto yang tajam, cukup terang, dan saya rasa mampu menangkap momen olahraga dengan baik meskipun berada di dalam lingkungan yang minim cahaya, seperti itu. Baik, lanjut ke pertanyaan kelima. Jadi dalam visual storytelling, si sudut kamera dan pilihan lensa ini memiliki peran penting dalam membentuk persepsi audiens terhadap subjek yang difoto. Jadi sebagai contoh, jika kita ingin membuat seseorang terlihat lebih kuat, berwibawa, dan dominan, kita akan menggunakan sudut pengambilan gambar dari bawah atau low angle seperti itu. Jadi kamera itu ditempatkan posisinya lebih rendah dari subjek dan diarahkan ke atas. Nah, kemudian saya akan menggunakan lensa wide angle dengan panjang fokus sekitar 24 hingga 35 mm. Nah, kombinasi ini itu akan membuat subjek terlihat kayak lebih besar dan lebih kuat gitu dalam gambar. Nah, teknik seperti ini juga sering digunakan dalam iklan, kampanye politik maupun tokoh publik untuk membangun citra kepemimpinan dan kekuatan begitu. Sebaliknya, jika menggunakan sudut kamera dari atas atau high angle, si subjek ini akan terlihat lebih kecil dan kurang dominan gitu. Baik, demikian jawaban saya mengenai digital imaging. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa digital imaging memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi visual modern karena mampu meningkatkan kualitas penyampaian pesan, kayak membangun identitas merek dan juga mempengaruhi persepsi audiens melalui penggunaan visual yang efektif. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.